Bagaimana caranya mengubur masa lalu? Sebuah pertanyaan menarik. Sebelum kita bahas, izinkan saya membuat persepsi dulu tentang kata mengubur. Mengubur itu berarti menutup atau memendam, sehingga tidak kelihatan. Dan kalau bicara mengenai masa lalu, ada dua. Ada masa lalu yang menghasilkan sebuah kenangan yang baik, memori yang baik, tentunya bukan itu yang pengen kita kubur. Tapi ada sesuatu yang kemudian menghasilkan sebuah kenangan atau memori atau perasaan yang buruk, yang selalu menghantui kita, bahkan selalu menyertai kita. Tentunya itu yang tadi dimaksudkan pengen dikubur, gitu ya. Nah, sebelum kemudian kita bicara bagaimana menguburnya, izinkan saya menggunakan analogi dulu. Misalnya kita melihat sebuah benda. Kita nggak suka dengan benda itu, dan kita pengen menghilangkan benda itu dari ingatan kita, dari pikiran kita. Lalu kemudian apa yang terjadi? Benda itu kita masukkan ke dalam tanah. Kita buka tanah, kita masukkan, kita pendam, tutupi dengan tanah. Maka sebenarnya, secara nyata, secara sekilas, benda itu tampak hilang. Benda itu nggak kelihatan. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Benda itu tetap ada. Tetap ada. Nah, kalau tiba-tiba ada orang lain mengkorek-korek tanah tersebut dan kemudian memunculkannya kembali, maka benda itu akan kelihatan lagi. Atau kalau kemudian Tuhan mengirimkan hujan atau membuat sebuah badai, gempa, dan akhirnya kemudian tanah itu bergerak, benda itu bisa jadi muncul kembali. So, hari ini kita bukan berfokus justru kepada masa lalunya, kejadiannya. Karena kejadian yang sudah tercipta, sudah digariskan, sudah terjadi, tidak mungkin dihilangkan. Tidak mungkin dimatikan, tidak mungkin kemudian diminta Tuhan potong part bagian di mana saya sedih. Nggak bisa. Apalagi Tuhan kirimkan saya sebuah mesin waktu, di mana saya bisa kembali lagi kepada kejadian sebelum itu. Nggak bisa. Kejadiannya sudah ada. Tinggal bagaimana kita kemudian menyikapi kejadian itu. Bagaimana kemudian kita mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Karena ternyata musuh utamanya justru bukan masa lalunya. Musuh utamanya adalah sebuah pikiran dan perasaan yang muncul menyikapi masa lalu itu. Kalau masa lalunya kemudian seperti itu, kita menyikapinya baik, perasaannya baik, tetap saja memori itu bisa disikapi dengan baik. Tapi kalau kemudian dengan kejadian yang sama, pikiran dan perasaan kita kemudian melemahkan diri kita, maka memori itu menjadi tidak baik. Yuk, sekarang kita berfokus kepada bagaimana diri kita bisa menjadi lebih kuat, agar memori atau kenangan atau kejadian itu tidak melemahkan pikiran dan perasaan kita di kemudian hari. Yang pertama, guru saya selalu berpesan kepada saya bahwa setiap kejadian adalah izin Tuhan. Maka tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini yang tidak menggunakan izin Tuhan. Yang kedua, yakinkan diri bahwa Tuhan adalah sayang sama umatnya. Yakinkan diri miliki sebuah prasangka baik terhadap Tuhan, bahwa Tuhan itu sayang sama semua umatnya. Maka kalau boleh kita kemudian simpulkan dalam sebuah kalimat, maka Tuhan mengizinkan sebuah kejadian terjadi pada umatnya karena Dia sayang. Kalau sayang berarti artinya kejadian itu ada baiknya. Nah, tinggal manusia mencari apa baiknya. Itu yang disebut orang dengan hikmah. Kalau manusia selalu mampu untuk mencari sisi baiknya, maka kejadian apapun tidak akan mempengaruhi hidupnya saat ini. Maka bagi Anda yang saat ini masih mengalami sebuah kenangan yang terus terbawa terkait dengan kejadian masa lalunya yang akhirnya mempengaruhi pikiran dan perasaannya, bahkan tindakannya menjadi tidak nyaman, ingatlah bahwa akan selalu ada dua sisi dari sebuah kejadian. Akan selalu ada sisi baik dan sisi buruk dari sebuah kejadian. Tugas kita adalah selalu melihat dari sisi baiknya. Temukan, cari, buka diri untuk melihat sisi baiknya. Maka perlahan-lahan sebuah kejadian masa lalu yang buruk itu akan mampu kita sikapi dengan baik. Dan pesan ini adalah sebuah nasihat kebaikan bagi diri saya sendiri. Semoga bermanfaat.